Kalau udah mentok nih, pinjam, minta tolong ke orang tua nggak bisa, ke saudara nggak bisa, ke teman-teman nggak bisa, ke tetangga malah jadi fitnah, jadi gosip mungkin ya. Ini tekniknya sederhana, tapi pasti deh. Cobain ya. Yang pertama apa? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, teman-temanku semua, Pemuda Channel dimanapun Anda berada, sehat-sehat ya. Jangan lupa bahagia. Bahagianya tanpa batas, bahagianya tanpa syarat. Saya yakin yang nonton video ini tuh orang-orang keren, orang-orang hebat, orang-orang cantik, cakep, soleh-soleha, yang mungkin masih banyak persoalan hidupnya, yang mungkin persoalan hidupnya masih kurang baik, kondisinya masih kurang enak. Tapi nggak boleh ngeluh ya, harus bersyukur. Karena apa? Dengan kita bersyukur nanti Allah tambahin lagi nikmatnya. Kalau ngeluh nggak ada gunanya, lebih baik bersyukur. Bersyukur apa yang masih Allah titipkan di sekitar kita aja. Syukuri deh. Bersyukur, terima kasih ya Allah. Pokoknya syukuri deh, nggak boleh ngeluh ya. Saya doakan semuanya selalu diberikan kesehatan, kemudahan dalam segala urusan, kekayaan, harta, rezeki yang berlimpah ruah dan berkah. Yang punya utang sudah lunas, yang hajatnya belum dikabul segera Allah kabulkan. Kebahagiaan, keselamatan dunia akhirat bersama orang-orang yang dicintai. Amin Allahumma amin. Yang belum subscribe dulu, tekan tombol like-nya, jempol ke atasnya ditekan. Aktifkan loncengnya biar dapat notifikasi kalau ada video terbaru dari kami. Follow Instagram, TikTok, sama Facebook ya. Kita seru-seruan di Facebook ya. Yuk saudaraku, teman-teman semua yang keren, yang sambil nonton video ini, tulis doa terbaiknya di kolom komentar deh. Doa pengen lunas hutang, pengen umroh, pengen haji, pengen rumah, pengen omset besar, pengen kerjaan, pengen apapun juga doanya. Yang terbaik ya, tulis di kolom komentar. Nanti video ini ditonton sama jutaan orang, terus jutaan orang itu mengaminkan secara berjamaah. Setelah diaminkan sama banyak orang nih, terus Allah ijabah, mau nggak? Mau atau mau banget? Kalau mau banget tulis deh di kolom komentar doa terbaiknya. Yang mau ikut grup gratis silakan, linknya ada di deskripsi, silakan masuk aja. Walaupun fitur chat yang nggak dibuka, nanti ada Riyado yang bisa dijalankan, coba jalankan, istiqomah. Mudah-mudahan Allah ridho, nanti banyak keajaiban. Yang mau ikut kelas online, hubungi admin saya. Kalau kelas online fitur chatnya nggak dibuka grupnya, fitur chatnya dibuka grupnya. Kita bisa ngobrol, bisa sharing. Terus nanti Zoom meeting kita tatap muka lewat Zoom ya. Aplikasi kita lewat online bersama teman-teman yang lain. Keren semua ya. Saya mau cerita lagi deh yang sangat-sangat apa ya, yang pernah saya lakuin deh di kala banyak persoalan, apalagi utang piutang. Kadang-kadang utang piutang tuh kadang-kadang buat akal sehat jadi mati beneran deh. Jadi nggak ngerti apa-apa, ketakutan banyak ya, cemas, khawatir, gelisah, ger-geran, gerusak-gerusuk, pengen cari solusi ya, pinjam sana pinjam sini. Dulu saya gitu ya. Tapi ketika kita sudah mentok, nggak ada jalan lain, pinjam sana nggak dikasih, pinjam sini nggak dikasih, jangan sampai utangnya banyak. Tutup lubang, gali empang ya. Tutup lubang, gali empang. Empangnya gede, lubangnya tutup, empangnya gede. Bahaya ya. Pokoknya ketika kita mengalami kondisi apapun, bukan utang piutang aja ya, persoalan apapun yang kurang mengenakan, saya punya trik khusus. Tapi bukan khusus banget ya, tapi pasti ini mah pasti, karena kita langsung kalau udah mentok nih, pinjam, minta tolong ke orang tua nggak bisa, ke saudara nggak bisa, ke teman-teman nggak bisa, ke tetangga malah jadi fitnah, jadi gosip mungkin ya. Ini tekniknya sederhana, tapi pasti deh. Cobain ya. Yang pertama apa? Yang pertama pasrah. Pasrahin kepada Allah, pasrahin kepada Tuhan. Pasrah itu bukan berarti kita diem juga, nggak ikhtiar gitu, enggak. Ikhtiar buminya enggak, ikhtiar langitnya enggak, pasrah diem aja. Kalau kata bahasa Italia mengajedok, nggak gitu juga ya. Pasrah itu kita serahkan semua kepada Allah. Karena kita udah nggak kuat nih, kita bilang sama Allah, ya Allah,
eh, saya pasrah. Ya pun ini semua yang buat saya, ya Allah, saya terima 100% tanggung jawabnya, saya yang tanggung jawab. Ini kesalahan saya. Udah pasrah, minta ampunan Allah deh. Tobat beneran, banyak-banyak istighfar ya. Yang muslim banyak-banyak istighfar. Pokoknya banyak-banyak minta ampunan Allah aja. Pasrahin deh sama Allah. Tapi ya tetap ya silaturahmi, mungkin siapa tahu nanti ada ya di luar kan. Kalau silaturahmi itu kan memanjangkan, menarik rezeki juga ya. Silaturahmi, bekerja ya bekerja sewajarnya. Yang bekerja sewajarnya, bukan berarti pasrah kita nggak kerja diem aja gitu. Boleh lah pasrah tapi nggak diem aja. Oke, Bismillah bisa ya. Yang pertama pasrah. Yang kedua yakin. Kalau kita nggak yakin ketika kita pasrah kepada Allah, kita minta semua kepada Allah, kita nggak yakin sama Allah. Mau yakin sama siapa? Saya tanya. Ke Allah aja nggak yakin, mau ke siapa yakinnya? Ya, orang tua cobain, nggak akan bisa nolong ya nggak. Paling ngedoain. Saudara, tetangga, apalagi temen cobain, apalagi utang piutang yang gede ya. Udah yakin kalau Allah akan tolong hambanya yang bersungguh-sungguh, manjada wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh pasti berhasil ya. Udah minta tolong sama Allah, pasrahkan udah tuh, minta ampunannya. Terus yakin kalau Allah akan mengabulkan doa kita. Kapan waktunya? Ya terserah Allah. Gimana caranya? Terserah Allah. Allah banyak caranya kok, santai aja. Yakin aja, berbaik sangka sama Allah, husnuzon kepada Allah. Yakin Allah lagi mempersiapkan, lagi memproses doa saya dikabul. Enak kan? Ya, udah nggak usah nanya kapan, gimana. Udah yakin aja. Yang kita lakukan apa? Sujud penghambaan aja yang benar, ibadah yang benar. Jalankan perintahnya aja yang benar deh ya. Jalankan perintahnya, jauhi dosa, nggak boleh buat dosa, biar rezekinya nanti bagus ya. Yang kedua, yang ketiga apa? Yang ketiga tuh ini bisa menjadi apa? Kunci juga sebetulnya. Emang kunci juga lah, kita buka kunci-kunci semua kan. Allah bersama orang-orang yang, ayo coba, orang-orang yang mana? Orang-orang yang apa coba? Allah bersama orang-orang yang sabar. Sabar aja. Semua pasti akan indah pada waktunya. Tidak mungkin Allah menguji kita di luar batas kemampuan kita. Beneran deh. Setelah ini pasti ada sesuatu yang lebih baik yang Allah sudah persiapkan kepada kita. Makanya sabar. Masa nggak yakin sama Allah? Harus yakin. Ke manusia kita percaya, kita yakin, kenapa ke Allah enggak? Ya, pasrah, yakin sama Allah, berbaik sangka kepada Allah. Sabar deh. Nanti juga beres. Ya, setiap ada start pasti ada finish, nggak mungkin start doang ya. Setiap ada start pasti ada finish. Mungkin kita lagi di jalan nih, setelah start kita di jalan banyak kerikilnya, banyak belokannya, ada naiknya, ada turunnya kan gitu ya. Pasti ada finishnya. Ya udah sabar aja, santai aja, Wallace gitu ya guys ya. Udah sabar aja. Oke, setelah itu apa? Yang keempat, banyak-banyak bersyukur. Udah tahu banyak persoalan yang nggak enak, masalahnya masih banyak ya. Ngeluh aja, gimana mau diberesin sama Allah? Katanya yakin kepadaku, kata Allah dia, tapi kok nggak sabar, kok nggak bersyukur kan? Padahal aku ngasih nikmat yang banyak selama ini. Kenapa kok cuma gara-gara persoalan ini nikmat yang lainnya nggak disyukuri? Kata Allah gitu ya. Mungkin, mohon maaf pakai bahasa saya ya, biar mudah. Yang belum subscribe, subscribe dulu, tekan tombol like-nya, aktifkan loncengnya, follow Instagram, TikTok, sama Facebook. Udah. Gitu aja, banyakin bersyukur. Lihat deh sekeliling kita, apa yang masih bisa kita syukurin. Mungkin kesehatan, panca indera normal, semua badan ini normal. Lihat rumah, atapnya masih ada enggak ya, kendaraan lihat ada enggak, handphone untuk nonton video ini masih ada enggak, anak istri masih pada sehatnya. Udah syukuri itu semua daripada ngeluh ya, daripada ngeluh nggak jadi apa-apa. Ketika kita bersyukur nanti Allah tambah lagi nikmatnya. Nikmatnya semakin prosesnya semakin cepat untuk sampai ke garis finish. Finishnya gimana? Ya mudah-mudahan, namanya finish itu kan bahagia ya, yang udah lari ini. Finish itu dia udah gak lari lagi, dikasih minum, istirahat, wah enak ya. Mau juara 1, juara 2, juara 3 ya nggak apa-apa, yang penting mah finish kan gitu ya. Cobain deh, banyakin bersyukur, nggak boleh ngeluh. Orang-orang keren, orang-orang cantik, cakep, soleh-soleha pasti bisa ngelakuinnya. Yang keempat tuh penting banget, beneran penting banget. Karena yang kelima nih, yang kelima penting juga.
Ya, sadar nggak kalau kita suka bilang gini, hidup ini semua diatur sama Allah. Sadar nggak? Kita kadang-kadang sadar dengan bahasa itu, cuma kita kadang-kadang nggak paham. Semua yang ada dalam alam semesta ini, termasuk kita, semua yang ngatur Allah. Betul? Kalau betul, sadari. Setelah kita sadari, kita pikirin, nah kita pahami, jangan cuma sekedar paham, ya, harus pahami. Semua yang terjadi dalam hidup ini, semua kehendak Allah, bukan kehendak kita. Benar nggak? Bapak Ibu nonton video saya itu bukan kehendak Bapak Ibu loh, tapi Allah yang menggerakkan semuanya untuk kita tersambung, terhubung ya. Bapak nonton video saya, Ibu nonton video saya, apa pernah saya telepon? Pak, telepon ya ke siapa Bapak yang nonton sekarang namanya? Tonton video saya dong. Enggak, semua Allah yang buat seperti ini, ya enggak? Bukan kita yang hebat, tapi Allah yang memudahkan semuanya. Ya, saya bukan orang baik Bapak Ibu, saya masih banyak dosa dan wah banyak banget dosa saya. Cuman saya pengen ngajak, yuk yang belum baik jadi baik lagi, lebih baik lagi. Yang sudah baik tambah baik. Yang kelima apa nih? Yang kelima tuh ikhlas ya, yang ridho sama ketetapan Allah. Ya, semua yang terjadi dalam hidup kita, terjadi di hidup kita, semua kehendak Allah bukan kehendak kita. Jadi sekarang kita yang ridho, yang ikhlas aja. Udah deh Allah, ini semua kehendakmu, bukan kehendakku. Kalau kehendakku belum tentu terbaik, tapi kalau kehendak Allah pasti yang terbaik. Ya, 5 nih, dengan 5 amalan ini dijalankan secara istiqomah, semua persoalan sebesar apapun persoalan pasti selesai. Berapapun hutangmu pasti lunas. Pengen kaya pasti bisa kaya. Cuman kaya doang mah gampang. Allah maha kaya, Allah maha mengayakan. Ya, yang pertama pasrahkan semua kepada Allah, minta ampunan sama Allah. Yang kedua apa? Yakin kepada Allah, yakin dan berbaik sangka kepada Allah. Allah lagi mempersiapkan doa kita untuk dikabul. Yang ketiga sabar, karena ini proses. Start ada finish. Kita lagi di tengah-tengah nih. Sabar aja. Sambil sabar kita banyakin bersyukur daripada ngeluh. Di grup gratis tuh ngeluh terus pakai ditutup sama tim kita ya, daripada ngeluh mengganggu frekuensi yang lainnya. Yang kelima ikhlas, karena semua ini ketetapan Allah ya. Setelah itu apa? Tenang aja deh, ada Allah, biar kita urus yang apa yang kita urus. Yang kita nggak bisa urus, Allah yang ngurus ya. Tingkatkan keimanan ketakwaan kepada Allah, perbaiki sholatnya, banyakin baca Quran, zikir juga banyakin. Kalau mau hidupkan qiyamul lail, ibadah di waktu malam, boleh tahajud, nanti siap paginya sholat duha banyakin. Bolehlah semuanya. Kalau kita membuat takjub Allah, nanti Allah buat hidup kita berubah lebih baik lagi ya. Mohon maaf kalau ada kata-kata kurang berkenan, mohon dimaafkan. Pesan saya jangan capek jadi orang baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.